dan jin bekerja sama untuk beribadah kepada Allah, itu tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mereka bersama-sama bermaksiat kepada Allah, tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam hadisnya. Nah, Gus Dur dengan dasar hadis ini terus mengatakan Islam atau Allah tidak perlu dibela. Tapi kalau yang makan, dibela. Karena apa? Karena memang ada ayat Al-Quran yang mengatakan in tansurullaha yansurkum. Apabila kamu membantu Allah, maka Allah akan membantu kamu. Ini ayat Al-Quran. Nah, terus bagaimana ini? Maka yang disebut dengan membantu Allah itu bukan Allah sedang menderita, Allah sedang kekurangan tenaga, Allah sedang sakit sehingga kita membantunya. Bukan. Membantu di sini adalah kita menghidup-hidupkan ajaran agama. Jadi makanya di dalam satu hadis juga menyatakan man ahya sunnati inda fasadi ummati faka'annama yujahidu fi sabilillah. Jadi kalau ada orang yang menghidup-hidupkan sunnah, nah, sunnah di sini juga perlu pembicaraan banyak. Maka ketika umat rusak tapi ada orang yang menjaga. Nah, di sini membela, menjaga dan seterusnya. Seperti orang yang berjuang membela agama. Jadi membela agama bisa menjadi tidak benar karena agama tidak perlu dibela, Allah tidak perlu dibela. Bisa menjadi bisa menjadi benar karena memang ada ayat yang menjelaskan tentang membantu Allah. Nah, bisa menjadi salah karena hakikatnya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Maha Kuasa, tidak perlu pembelaan. Ini memang butuh pemikiran. Baik, saya lanjut ke tadi kita ada potensi ihdinas siratal mustaqim tadi ya. Kita mohon. Nah, manusia semua punya kemampuan tadi biologis instinktif sudah ya, tadi manusia itu punya insting angger ngelih yang golet pangan, angger keluargane melarat ya kerja luruh duit. Tapi oleh sebagian orang yang berkuasa memang sengaja wong Indonesia ke ben bodoh baik, ben bisa dibodoh, ben melarat baik, ben goleti bansos utawa bantuan langsung BLT ya. Itu kita sih senang-senang aja dikasih duit, tapi itu memang dikondisikan supaya rakyat Indonesia nggak usah cari duit lah, nanti dibantu. Sampai kemarin katanya dalam debat itu mau memberi makan gratis. Duit ngendi yang itu lebih banyak bohongnya daripada benernya. Baik, saya tadi mengatakan ada memang upaya wong Indonesia ben aja pada mikir. Ngosing mikir ben wong-wong gue ben sugih tetep sugih terus saya sugih sing nang rakyat karena ora gelem mikir, ora gelem ikhtiar, akhirnya selalu mando. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali ke kemampuan berpikir yang dalam bahasa Arabnya adalah hidayah akliyah. Ya, atau tadi potensi berintelektual.
Jadi kita punya sebenarnya pikiran, cuma sering nggak dipakai. Masya Allah, saya kalau melihat perkembangan ekonomi sekarang, betapa mudahnya orang cari duit hanya modal HP. Tulis saja misalnya jualan telur, nang omah kelangan doge. Begitu ana wong pesen, ngene telepon ning pasar. Iki ana wong pesen sapiring. Ya modelnya mung modal HP, karo modal sing lagi dipesen, jadi kan orang sampai jutaan. Tapi ya wong sing gelem mikir, sing ora gelem ya tetap mando. Singkat saja, kemudian juga kita punya kemampuan beragama. Kemampuan beragama itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kemampuan beragama itu kita belajar, kita baca, kemudian dengan bantuan pikiran kita, akhirnya kita ingin melaksanakan agama. Tadi aja ada informasi dari Gus Sumar, itu apa namanya, ada orang sudah punya cucu baru mau ngaji. Saya katakan alhamdulillah masih ada anugerah hidayah diniyah. Ya, tadi potensi religiusitas, kemampuan beragama. Kalau kemampuan beragama itu tidak kita peroleh karena kita jauh dari Allah, karena itu kan dianugerahkan oleh Allah. Nah, kalau kita jauh dari Allah, kita tidak dapat anugerah, ya sampai meninggal, ya nggak pernah baca Al-Quran, nggak ada keinginan, karena itu merupakan potensi. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim itu kan itu dibaca oleh orang yang sudah sholat ya. Nah, artinya orang sudah beragama. Nah, tapi kenapa minta hidayah? Itu yang terakhir adalah hidayah taufiqiyah. Hidayah taufiqiyah itu adalah kemampuan implementatif. Kemampuan untuk kita mau mengamalkan ajaran agama. Kalau ingin, karena ilmu kita, karena pengetahuan kita, semua ingin jadi orang baik. Coba kalau saya tanya satu persatu, pernah sholat malam? Mungkin ada, belum. Ada yang pernah tapi jarang, ada. Macam-macam jawabannya. Tapi kalau ditanya, sampean pengen sholat malam? Oh, pengen. Sebab apa? Beda sekali orang yang biasa sholat malam dengan yang tidak biasa sholat malam. Beda dalam apa? Beda di dalam menata hati. Ketika ada orang menyerang, kita tidak balik menyerang. Ketika ada orang mencaci, kita sabar saja. Ini kekuatan batin yang timbul karena kita rajin sholat malam. Jadi banyak orang pengen. Dan keinginan itu kalau disertai doa, Allah akan mengabulkan. Tapi kalau belum wayahe, ya, sudah dikabulkan oleh Allah, setannya masih menggoda. Saya pernah menceritakan ada orang bangun, karena malamnya berdoa itu. Ya Allah, saya pengen sekali sholat malam. Tolonglah bangunkan saya jam 3 malam. Diijabah oleh Allah, bangun jam 3 malam. Cara Allah memberikan ijabah, diberi sesuatu yang menjadikan kita harus bangun tidur. Apa itu biasanya? Pengen pipis. Orang kalau pengen pipis itu biar lagi tidur nyenyak, akhirnya terbangun hanya untuk pipis. Itu adalah panggilan dari Allah. Tapi ketika kita sudah pipis, dibersihkan, balik ke tempat tidur.
Kalau waktu itu kemudian kita lawan setan itu, habis bersihkan, berwudu, sholat 2 rakaat. Wah, itu setan udah marah-marah itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya tadi lagi menceritakan tentang barik lana fi rajaba wa sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban itu berkah akan datang, antara lain kalau kita menghidupkan sunnah Rasul, salah satunya adalah nisfu Sya'banan. Dan nisfu Sya'banan itu ya tidak harus persis tadi puasa dan sholat 2 rakaat, tidak harus. Pokoknya malam itu kita banyak ingat kepada Allah, banyak membaca sholawat itu. Nah, kemudian tadi saya katakan masih ada kontroversi tentang nisfu Sya'ban. Sebenarnya kalau kita membaca sejarah, memahami dan mau selain memahami itu apa itu? Merasakan atau apa? Itu akan menyatakan bahwa ini sudah bukan sunnah lagi, ini sudah keharusan. Cuma kalau wajib nggak berani, karena kita tidak boleh mewajibkan ajaran agama yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Nah, di tanggal 15 itulah salah satu riwayat mengatakan bahwa kiblat yang tadinya dari ke Baitul Aqsa pindah ke Baitullahil Haram. Jadi 16 bulan umat Islam sholat menghadap ke utara, kemudian pindah menghadap ke selatan. Loh, kok utara selatan, kan kita ke barat? Ya, kita orang Indonesia. Kalau orang Madinah itu letaknya di sebelah utara Mekah, jadi menghadap ke Mekahnya berarti ke selatan. Masjidil Aqsa di sebelah utara Madinah, maka sholatnya menghadap ke utara. Nah, kenapa sampai harus pindah? Tapi ini semuanya adalah pelajaran agar kita di dalam memperkenalkan agama itu hendaknya beradaptasi, jangan frontal. Ini apa orang Cilacap ini? Masa sedekah ke laut? Syirik. Ini frontal. Lah harusnya bagaimana? Ya dilihat dulu. Kenapa terjadi sedekah laut? Kemudian kayaknya sedekah laut ini bisa membahayakan iman. Karena kalau nggak sedekah laut, nanti nggak dapat rezeki ikan banyak. Itu kan keyakinan. Padahal yang beri ikan itu Allah, bukan makhluk dedemit yang ada di laut yang kemudian disedekahi. Nah, di sini para penceramah mestinya beradaptasi dengan tradisi yang ada, bukan berarti ikut, tetapi mewarnai. Nah, kalau tadinya cuma sedekah gitu aja, ini sedekah bagus, ini ajaran agama, ayo umat sini kita bareng-bareng. Ini Pak Tejo bikin ingkung, Pak Darman bikin ini, Pak, kumpulkan, ayo doa sama-sama. Jadi doanya ya doa kepada Allah, karena ini setelah didoakan, ayo makan sama-sama. Sisanya dibuang ke laut. Kalau sudah sisa kan kita juga nggak doyan. Ya kasihkan aja ke ikan. Dan memang sedekah bukan hanya kepada sesama manusia, sedekah kepada seluruh makhluk hidup itu memang diajarkan oleh agama. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itu kontroversi nisfuan ya. Jadi sebenarnya di dalam atau di tanggal itu Allah memindahkan kiblat atas usulan sahabat
tapi bukan Nabi yang menetapkan. Sahabat hanya mengatakan, ya Rasulullah kami malu dinyinyirin sama orang Yahudi. Apa sih? Dikatakan katanya agama baru, tapi kok ajarannya niru-niru Yahudi. Ya malu saya. Nah karena malu kemudian minta diubah. Nah, tapi nggak dikasih langsung sama Allah. Dibiarkan sampai 16 bulan, baru turun ayat qad nara taqallabu wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Saiki madepak maring kiblat sing sira kabeh pada seneng. Terus madep. Nah, ketika turun wahyu itu Nabi sedang sholat di suatu masjid. Sehingga masjid itu sampai sekarang bangunannya ada 2 kiblat, muka belakang. Disebut Masjid Kiblatan. Sing wis tahu haji utawa umrah ya mestinya pada ngerti. Orang tahu haji itu orang tahu, utawa orang tahu umrah ya. Tapi ya. Tapi yang ngerpancen pengen haji temenan, tuli durung duit, ya senjatane angger bar salat maghrib aja balik disit, jagung terus nang masjid sampai waktu isya. Lagi anak sebagian masjid sing pengurus yang ngerti, setiap pada maghrib di anaknya pengajian ben wonge, tapi di anaknya pengajian wonge sing ora gelem. Padahal gue lagi mulang supaya mbuh kapan waktune pandinen rezeki janing pangeran naik haji. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi waballighna Ramadan. Kemudian kita mohon kepada Allah supaya sampai kepada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat banyak berkahnya untuk kita semua. Nah, menghadapi bulan Ramadan ini banyak yang kemudian menyatakan barang siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan maka dia bebas dari api neraka. Jadi seneng tok genwis oleh fadilah. Nah, kenapa kudu seneng? Lah orang seneng keprimen. Ya. Wong pangeran nein ganjaran salat sunnah pada baik karo ganjarane salat wajib. Jadi ya kudu seneng. Nah, kapan bulan Ramadan diwajibkan? Apa puasa Ramadan diwajibkan? Pada tahun kedua Hijrah. Lah, sadurunge puasa Ramadan umat Islam puasa apa ora? Ternyata umat Islam berpuasa. Nah, ini yang menarik asbab berpuasanya ini. Lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ra'al yahuda yasumuna faqala ma hadza qalu hadza yaumun salih hadza yaumun hadza yaumun nasarallahu Musa alaihissalam min aduwihi. Fasoma Musa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ahaqqu bi Musa minkum fasomahu wa amara bi siyamihi. Sing artine lagi Nabi tekanang Madinah deleng wong Yahudi puasa tanggal 10 Asyura. Terus takon ki si ana apa bisanya pada puasa? Jawabnya wong Yahudi, puasa hari ini hari baik di mana Allah membantu atau menolong Nabi Musa dari kejaran musuhnya. Kemudian Nabi Musa sebagai rasa syukurnya puasa pada tiap tanggal tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, saya lebih berhak ikut Musa dibanding kalian. Maka Nabi memuasai, memerintahkan kepada sahabat untuk berpuasa. Bahkan waktu itu yang puasa bukan orang dewasa saja.
Ya, bocil-bocil juga pada puasa. Nah, kalau ini kuat ya puasa ya. Di dalam riwayatnya itu mereka membawa anak-anak ke masjid dengan membawakan mainan anak. Kalau anak itu nangis karena lapar, dihibur dengan mainan itu. Kalau masih juga namanya anak, ya sudah, kalau dihibur nggak mau ya dikasih makan. Tapi diupayakan dulu, jangan makan dulu, ini puasa ini. Jadi maksudnya melatih puasa kepada anak-anak itu disunnahkan. Jangan kemudian kasihan dong anak masih ini. Nah, ada nilai yang juga bisa dipelajari dari hadis ini. Sing puasa wong Yahudi. Nabi mengatakan apa? Saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa. Berarti Nabi ikut puasa, malah memerintahkan orang berpuasa. Dan wajib hukumnya waktu itu. Wajib tak puasa tanggal 10 Muharram. Bareng turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa saulan full. Terus anak sing takon ki puasa asyurane primen. Puasa asyurane ya dadi ora wajib, tetap disunahkan. Tapi maning-maning wong Yahudi ke suka nyinyir. Ya kayak nang Indonesia sing ora seneng karo pemerintah kan suka nyinyir. Nyinyirnya ya hampir sama dengan tadi. Jarene agama anyar. Puasa be melu-melu wong Yahudi. Mungkin madan awet ya. Sehingga baru diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ndak salah tahun ke-10. Pada teka wadul. Usul puasanya aja tahun 10. Wong pada karo Yahudi, wong Yahudi ini pada rewel. Ya udah tahun depan saya puasa tanggal 9. Belum sampai tahun depan tanggal 9 Nabi wafat. Maka di sini kemudian puasa Muharram itu ada beberapa macam hukum. Yang pertama tidak sunnah, tidak wajib karena perintah puasa Muharram sudah dihapus dengan adanya perintah puasa Ramadan. Blas ya. Ada yang mengatakan puasanya diganti tanggal 9 sesuai dengan rencana Nabi. Ada yang mengatakan tetap tanggal 10 sebab tanggal 10 sudah dilaksanakan oleh Nabi, yang tanggal 9 belum pernah dilaksanakan. Ada yang mengatakan tanggal 9 dan 10 ben loro-lorone olih. Coba ngerora puasa belas nggak ganjaran kan? Pan dipuasani tanggal 9 baik bukan nyatane sing bener 10. Pan dipuasani tanggal 10 baik bukan nyatane tanggal 9. Ya wis loronen. Anak ulama sing ngetokna dalil innallaha witrun yuhibbul witra. Sak temene Gusti Allah itu maha ganjil, seneng maring barang kang ganjil. Puasane 3 dina. 9, 10, 11. Nah, kita puasa 3 dina gen jare, puasa 2 dina ya jare, puasa tanggal 9 utawa tanggal 10 ya jare. Tinggal yang diyakini yang mana. Yang jelas umat Islam dahulu pernah berpuasa tanggal 10 Muharram seperti orang Yahudi. Tapi kemudian ada ulama yang mengatakan sudah tidak dilaksanakan lagi, kuwi ya jare. Jadi ya angger pengen selamat ya sudah puasa tanggal 10 utawa tanggal ngane utawa 2 dina angger 3 dina kaya ngabot. Nah, pelajaran yang bisa diambil juga bahwa agama Islam itu bukan sekedar agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semua nabi agamanya Islam, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cuma agama pada saat Nabi Musa masih hidup ya masih bagus, Nabi Musa wafat mulai berkurang bagusnya, mulai ada bid'ah. Termasuk agama kita, agama dari Nabi Muhammad SAW itu juga tadinya bagus waktu Nabi kita masih hidup, para sahabat masih hidup, para tabiin masih hidup. Saya merene, saya model-model, kayak model wong Malang, ya. Jarene sing arane mengucapkan sesuatu kalau nggak ngerti artinya percuma. Lah sholat mulai bahasa Arab kabeh, sampai ngerti bahasa Arab, orang ngerti mbok. Akhirnya apa? Wis diganti pengen bahasane dewek, Gusti Allah juga bisa bahasa liyane dengan alasan itu. Maka sekelompok orang di Malang kalau sholat Allah Maha Agung, kelawan nyebut asmane Allah ingkang penghasilan penyayang, sedaya puji kagungan Allah, ora karuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kembali pelajaran yang bisa kita ambil dari nisfu Sya'ban maupun dari puasa Ramadan itu adalah bahwa kita boleh beradaptasi dengan masyarakat yang kita datangi, yang ngerdak wenang Cilacap ya karuan kudu apa anane. Ya, tapi yang ngerdak wae marung pedusunan sing ada sekang kota, yes adatin karena kayak apa? Aja giri-giri di salah-salahaken. Mugi-mugi nopo ingkang kula sampaiaken saged manfaat lan kirang pun mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi